Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan Bapak. Kembali lagi bersama saya untuk melanjutkan video yang ketiga mengenai fungsi ketenagaan. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang peningkatan kualitas tenaga sesuai dengan standar akreditasi dan metode penugasan di ruang keperawatan. Jadi, eh, untuk standar akreditasi, tentunya Ibu dan Bapak yang bekerja di rumah sakit sudah terbiasa untuk mendengar istilah standar kompetensi dan kewenangan staf pada SNARS, yaitu untuk standar untuk bagaimana kompetensi dan kewenangan dari staf yang ada di rumah sakit. Nah, ini saya masukkan yang merupakan standar yang berkaitan dengan perawat ya. Jadi apa saja yang harus dilakukan oleh yang harus didapatkan kompetensi dan kewenangan yang harus didapatkan oleh perawat. Baik, kita akan bahas mulai dari KKS 7, di mana ada orientasi di rumah sakit dan unit kerja, kemudian KKS 8, ada pendidikan dan pelatihan di dalam atau di luar rumah sakit, kemudian ada KKS 13 tentang kredensial, proses kredensial yang kemarin minggu lalu sudah kita bahas ya Ibu dan Bapak, kemudian KKS 14, tentang pekerjaan dan penugasan. Kemudian yang KKS 15 ini juga berkaitan dengan kredensial yaitu evaluasi kinerja profesional. Jadi 13, 14, 15 memang KKS yang dikhususkan untuk kredensial perawat. Baik. Nah, dari proses orientasi sampai dengan proses kewenangan klinis ini dilakukan, harapannya dapat meningkatkan kualitas tenaga sesuai dengan apa yang diharapkan dari akreditasi untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien. Baik, Ibu dan Bapak tentunya sudah terbiasa, juga sudah terbiasa untuk mendengar pendidikan keperawatan berkelanjutan. Ini dikeluarkan oleh PPNI ya, surat ketetapannya pada tahun 2016, di mana perawat Indonesia memerlukan PKB, yaitu proses pengembangan keprofesian yang meliputi berbagai kegiatan yang dilakukan seseorang dalam kapasitasnya sebagai perawat praktisi guna mempertahankan dan meningkatkan profesionalismenya sebagai seorang perawat sesuai standar kompetensi yang telah ditetapkan. Jadi menjadi seorang perawat bukan hanya selesai belajar pada saat saya kuliah, pada saat selesai kuliah, tapi juga merupakan long life learner di mana ada pendidikan keperawatan berkelanjutan yang harus dilalui oleh perawat yang nantinya untuk perpanjangan STR ya. Baik. Nah, ini adalah bentuk pendidikan keperawatan berkelanjutan. Pertama, praktik profesional. Kedua, kegiatan ilmiah, yaitu seminar, temu ilmiah, workshop, lokakarya, dan pelatihan. Kemudian, pengembangan ilmu pengetahuan, baik meneliti, publikasi, menulis artikel, kemudian pengabdian masyarakat. Baik, ini adalah 4 pendidikan PKB, pendidikan keperawatan berkelanjutan, atau CPD, Continuity Professional Development, yang harus dijalani oleh perawat sebagai perawat profesional. Baik, untuk tahapan pengembangan pendidikan berkelanjutan sebagai seorang manajer keperawatan, yang pertama harus menganalisis kebutuhan belajar perawat. Apa yang dibutuhkan dari perawat misalnya di ruangan UGD tentunya dengan ICU akan berbeda kebutuhannya. Kemudian menetapkan tujuannya apa, menyiapkan manajemen learning system bisa online, daring maupun luring, misalnya menggunakan web based, harus ada pengelolanya siapa, menentukan narasumbernya, supportnya, evaluator, pengembang, dan pemelihara dari proses PKP-nya. Kemudian mengembangkan sumber pembelajaran, materi, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan instrumen evaluasi. Ini adalah tahapan bagaimana pendidikan keperawatan berkelanjutan itu dilakukan di rumah sakit. Baik. Kemudian pengembangan staf, evaluasinya bukan hanya reaksi peserta. Jadi jangan hanya ketika sudah melakukan pendidikan keperawatan berkelanjutan, misalnya ada penmas ataupun workshop atau pelatihan internal, jangan hanya peserta diminta mengisi angkat evaluasi, tapi juga dilihat perubahan perilaku, dampak terhadap organisasi, serta efektivitas biayanya. Apakah dengan pengeluaran akan biaya sebesar itu memberikan dampak positif, pengaruh positif kepada mutu asuhan dan pelayanan keperawatan. Baik, itu untuk pengembangan dari
staff. Kemudian untuk metode penugasan, kita akan beralih ke metode penugasan. Metode penugasan ini ditentukan dari tahap fungsi pengorganisasian dan kemudian ditentukan stafnya itu di fase ketenagaan ini. Jadi secara umum ada 4 ya, Ibu dan Bapak, kasus, fungsional, tim, dan primer. Oke, kita akan bahas satu persatu, dimulai dari metode kasus. Nah, seperti yang terlihat di gambar, jadi ada kepala perawat, kemudian di bawahnya ada staf yang langsung ke pasien. Jadi di sini tidak ada ketua tim. Jadi semua staf perawat ini memiliki kewenangan yang sama dan memiliki kewenangan penuh untuk memenuhi kebutuhan pasien yang dikelola selama waktu kerja. Jadi selama shift-nya memiliki kewenangan penuh tentang perawatan pasien. Jadi mulai dari asesmen sampai intervensinya, semua intervensi dilakukan oleh satu perawat ini, memiliki kewenangan penuh. Ketika ganti shift, orang yang menggantikan juga memiliki kewenangan yang sama, kewenangan penuh untuk memberikan asuhan apa saja ke pasiennya. Jadi itu merupakan otoritas dan otonom dari perawat yang memegangnya, gitu. Nah, ini untuk keuntungannya, metode kasus ini memberikan otonomi dan tanggung jawab yang tinggi kepada perawat karena memang kewenangannya tinggi sekali untuk satu pasien ini. Kemudian kewenangannya utuh, batas tanggung jawabnya jadi jelas, pasien mendapatkan asuhan yang holistik dan tidak terpisah karena memang karena satu orang yang bertanggung jawab, tentunya pemberian itu akan menjadi holistik dan tidak terputus-putus. Tapi kelemahannya, karena saya misalnya bertanggung jawab sebagai perawat di metode kasus, memberikan asuhan keperawatan A kepada pasien. Namun ketika pindah ke shift siang, perawat di shift siang akan memberikan asuhan yang mungkin berbeda dengan yang saya berikan. Tapi itu menjadi kewenangannya. Hal itu menjadi sebuah kebingungan nanti bagi pasien, kok beda ya? Tadi misalnya cek GDS 6 jam, kalau sekarang kok sama perawatnya 3 jam, seperti 3 jam sekali, misalnya seperti itu. Dan yang kedua, membutuhkan perawat yang terampil dan biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode asuhan lain karena membutuhkan perawat yang terampil. Kemudian, metode yang kedua adalah metode fungsional, di mana metode ini dilaksanakan oleh perawat dalam pengolahan asuhan keperawatan sebagai pilihan utama pada saat Perang Dunia dulu. Jadi ini adalah digunakan pada saat Perang Dunia. Nah, di sini perawatnya dari kepala perawat yang ini, kemudian dibagi menjadi per intervensi. Misalnya dari jadi ada yang di hygiene yang ini ya, yang hygiene. Kemudian ada yang di treatment, apa saja yang misalnya merawat luka, ada yang di medikasi. Jadi dibagi sesuai intervensi yang dilakukan. Jadi pekerjanya fungsi berdasarkan tindakannya. Jadi tidak ada ketua timnya. Jadi misalnya saya menjadi rawat luka, berarti sampai besoknya lagi saya akan menjadi perawat rawat luka di ruangan tersebut. Begitu kurang lebihnya. Nah, keuntungannya ini menjadi menekankan efisiensi, pembagian tugas yang jelas, dan pengawasan yang baik. Sangat baik untuk rumah sakit yang kekurangan tenaga. Kemudian kelemahannya tidak memberikan kepuasan kepada pasien maupun perawat, karena perawat tidak bisa mengeksplor nih, misalnya walaupun saya perawat luka, tapi saya juga pengen bisa infus yang menjadi tim infus, misalnya bisa ikut infus, tapi perawatnya tidak bisa melakukan eksplorasi. Kemudian pelayan keperawatannya terpisah-pisah, tidak dapat menerapkan proses keperawatan dan persepsi perawat cenderung kepada tindakan yang berkaitan dengan keterampilan saja. Jadi proses keperawatan tidak dapat berlangsung dengan optimal. Fokusnya perawat hanya pada tindakannya saja. Jadi berbeda dengan metode kasus dan fungsional, kalau kasus satu pasien dipegang satu perawat per shift itu, tapi kalau fungsional satu pasien bisa dipegang lebih dari 2 atau 3 perawat tergantung fungsinya. Misalnya dia hari ini butuh hygiene, berarti ada perawat hygiene, kemudian dia butuh medikasi, ada perawat medikasi, ada perawat rawat luka. Jadi itu tergantung sama kebutuhannya. Jadi perawatnya akan berbeda-beda.
Kemudian yang ketiga adalah metode tim. Nah, metode tim ini yang sering kita gunakan ya, sering digunakan di rumah sakit, di mana metode pemberian asuhan, di mana seorang perawat profesional memimpin sekelompok tenaga berdasarkan konsep kooperatif dan kolaboratif. Jadi ada kepala ruangan, misalnya ada K-tim 1 dan K-tim 2 dengan masing-masing 10 bed, kemudian staf 1, staf 2 itu masing-masing memegang dari 5 pasien ini. Itu adalah metode tim. Jadi tentunya Ibu dan Bapak di rumah sakit itu sering melihat dan berada dalam posisi tim. Kemudian ini adalah tujuannya untuk memfasilitasi pelayanan keperawatan yang komprehensif, menerapkan penggunaan proses keperawatan yang sesuai standar, menyatukan kemampuan anggota tim yang berbeda-beda. Nah, karena kemampuannya mungkin berbeda-beda, akan karena sudah ada tim ini mampu menutup, jadi kekurangan anggotanya ditutupi sama anggotanya tim yang lain. Kemudian konsep metode tim. Jadi ketua tim sebagai perawat profesional harus mampu menggunakan berbagai teknik kepemimpinan, harus mampu berkomunikasi efektif, kemudian anggota tim sebagai anggota tim harus menghargai kepemimpinan ketua tim. Dan di sini peran kepala ruang penting dalam model tim. Model tim akan tentunya berhasil jika didukung oleh kepala ruangan. Nah, ini adalah kelebihannya. Jadi memungkinkan pelayanan keperawatan yang menyeluruh, kemudian mendukung pelaksanaan proses keperawatan, memungkinkan komunikasi antar tim sehingga konflik mudah diatasi dan memberikan kepuasan pada anggota tim. Kemudian kelemahannya komunikasi antar anggota tim terbentuk konferensi tim kan karena tim mungkin waktunya lebih banyak untuk menghabiskan waktunya. Kemudian perawat yang belum terampil ini kurang berpengalaman, cenderung untuk bergantung dan berlindung kepada perawat yang mampu karena merasa pasti nanti di anggota tim, jadi perawat yang belum terampil ini berlindung karena ada ketua timnya, ada anggota tim yang lain. Kemudian yang ketiga, jika pembagian tugas tidak jelas, maka tanggung jawab juga jadi tidak jelas. Jadi kalau tim harus ada pembagian tugas yang jelas. Misalnya bed berapa sampai bed 1 sampai bed 2, bed 3, bed 4 itu sudah harus jelas pembagiannya. Itu kalau tadi kasus satu pasien per satu perawat selama shift-nya, metode fungsional tergantung intervensi, kemudian metode per intervensi yang diberikan, perawatnya khusus, kemudian kalau yang tim ada ketua tim yang menjadi pemimpin di dalam tim keperawatan tersebut. Kemudian yang keempat adalah metode keperawatan primer. Bedanya, kalau primer ini satu orang ini, primary nurse ini, dia bertanggung jawab kepada satu pasien. Nanti selama 24 jam. Jadi dari kepala ruangan ini ke primary nurse, kemudian misalnya dia, ini kan 24 jam. Kalau misalnya dia shift sore atau malam, berarti nanti dibantu sama yang di sini perawat asosiatnya, perawat asosiat sore dan asosiat malam. Yang ini ya, Ibu Bapak, asosiat siang dan asosiat malam. Jadi perawat yang tadi di atas sana, perawat primary, itu punya yang membantu ketika tidak berjaga itu adalah perawat asosiat sore dan perawat asosiat malam. Tapi tanggung jawab penuh dilakukan sama perawat primer yang 24 jam bersama dengan pasien. Yang 24 jam bertanggung jawab terhadap asuhan. Jadi misalnya ada apa-apa konsultasinya nih ke perawat primer ini, begitu ya. Kenapa ada perawat primer? Ini untuk mendorong praktek kemandirian perawat, ada kejelasan antara pembuat pelaksana perencana asuhan. Gitu. Baik, ini adalah konsepnya, ada tanggung jawab tanggung gugat, ada otonomi, ketertiban pasien dan keluarga. Kemudian kelebihannya, model praktik profesional, bersifat kontinuitas dan komprehensif, perawat primer mendapatkan akuntabilitas yang tinggi terhadap hasil dan memungkinkan pengembangan diri. Kemudian yang keempat, klien dan keluarga lebih mengenal siapa yang merawatnya. Nah, oke, di kelemahannya hanya dapat dilakukan oleh perawat yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang memadai. Nah, oleh karena itu biayanya juga cenderung lebih besar. Nah, jadi dapat kita simpulkan ya, Ibu dan Bapak, mulai untuk metode penugasan yang secara umum ada 4, ada primer, yang pertama ada kasus, kemudian fungsional, tim, dan juga primer.
Untuk yang kasus adalah satu pasien dipegang oleh satu perawat yang selama bertugas, selama shift bertanggung jawab dan memiliki kewenangan penuh untuk memberikan asuhan kepada pasien tersebut. Ketika berganti shift, perawat yang bertugas di shift tersebut yang memegang pasien tersebut juga memiliki kewenangan yang penuh juga untuk pasien tersebut. Jadi akan ada mungkin perbedaan asuhan yang diberikan. Kemudian yang kedua adalah metode fungsional, di mana metode fungsional ini lebih menekankan pada keterampilan atau intervensi yang diberikan. Jadi bisa saja di satu ruangan itu satu pasien dipegang oleh 3 sampai 4 perawat tergantung hari itu intervensi yang mau diberikan apa. Bisa ada perawat hygiene, perawat yang memberi obat, injeksi, perawat yang merawat luka atau perawat yang melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Itu beda-beda. Jadi pasien dipegang lebih dari satu perawat. Kemudian yang ketiga kalau tim ada ketua timnya yang bertanggung jawab untuk mengatur pembagian dan proses asuhan keperawatan di timnya. Yang dimana ketua tim ini memiliki staf yang masing-masing memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda. Kemudian yang primer, kalau primer ini dia ada satu perawat yang memiliki tanggung jawab 24 jam kepada pasien dan ketika tidak shift hari itu yang akan dilimpahkan ke perawat asosiat. Biasanya perawat primer adalah S1 dan perawat asosiatnya adalah perawat yang D3 atau bisa saja saya hari ini saya menjadi perawat asosiat untuk pasien A. Kemudian besok saya shift siang menjadi perawat asosiat untuk titipan dari perawat primer yang dipegang perawat primer yang pagi. Jadi bisa menjadi kita bisa menjadi perawat primer atau perawat asosiat dari milik perawat primer yang lainnya. Mungkin sekian yang bisa kita bahas terkait dengan metode penugasan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.